Kemampuan tubuh dalam menghasilkan panas dan mengeluarkan panas dari dalam tubuhnya, atau juga bisa didefinisikan sebagai ukuran panas dan dinginnya tubuh yang merupakan kesetimbangan antara panas yang dikeluarkan dan panas yang dihasilkan. Yang mana suhu tubuh ini bisa menjadi salah satu indikator dari kesehatan seseorang. Suhu tubuh normal pada orang dewasa berkisar antara 36,1 derajat sampai 37,2 derajat Celcius, sedangkan pada bayi dan anak-anak sekitar 36,6 derajat sampai 38 derajat Celcius, yang mana suhu tubuh normal pada setiap individu itu bisa berbeda-beda. Berikut tabel suhu tubuh manusia. Suhu tubuh internal kita diatur oleh otak atau yang biasa disebut dengan hipotalamus. Hipotalamus akan membandingkan suhu tubuh dengan suhu normal sekitar 37 derajat Celcius. Jika suhu tubuh kita terlalu rendah, maka hipotalamus akan memerintahkan kepada tubuh agar segera memproduksi dan mempertahankan panas di dalam tubuh kita. Dan sebaliknya, jika suhu tubuh kita terlalu tinggi, maka hipotalamus akan memerintahkan tubuh agar segera mengeluarkan panasnya melalui keringat yang berguna untuk mendinginkan kulit. Penjalaran Sinyal suhu tubuh merujuk pada proses informasi melalui sistem fisiologis ke perangkat eksternal seperti sensor medis. Proses ini terjadi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah penjalaran sistem saraf, yang kedua adalah penjalaran sistem sirkulasi, yang ketiga adalah penjalaran sensor elektronik. Dan dari buku teks Boron dan Bowfet, Medical Psycholog edisi ketiga, yang mencantumkan langkah ini tepat pada bab 59. Yang pertama ada neuron eferen yang merupakan reseptor, yang kedua ada jalur eferen termal dalam sistem saraf pusat, yang ketiga adalah pusat integrasi termoregulasi di hipotalamus anterior preoperatif, yang keempat adalah jalur eferen yang menyediakan masukan otonom ke efektor. Jadi, penjalaran sinyal suhu tubuh ini bisa terjadi karena secara biologis ataupun sistem saraf dan darah, atau secara teknologi melalui sensor suhu. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yaitu yang pertama ada usia, yang kedua ada tingkat aktivitas, lalu yang ketiga ada cuaca, keempat ada hormon, kelima ada berat badan. Suhu tubuh kok turun gini sih? Gimana nggak turun, bro? Orang si bos hujan-hujanan. Oh, pantesan. Oi, saraf simpatis. Kenapa hipotalamus? Sempitin pembuluh darah di daerah kepala ya. Wait a minute. Kok asupan oksigen agak berkurang ya? Lapor komandan otak, pembuluh darah di sekitaran kepala sengaja disempitin. Makanya oksigen untuk komandan otak agak berkurang. Lah, kenapa disempitin? Untuk menjaga suhu tubuh internal tetap stabil, komandan. Soalnya suhu tubuh si bos berkurang karena hujan-hujanan. Cuma pembuluh darah di kepala doang yang disempitin. Enggak, komandan. Karena fokus ceritanya kehujanan bikin kepala pusing, jadi yang diceritain cuma pembuluh darah di daerah kepala aja, komandan. Oh gitu. Kalau gitu aku harus bikin respon pusing dong. Setuju, Tak. Biar si bos cepet-cepet berteduh. Oke. Bos, pusing bos. Cepetan berteduh. Biar pembuluh darah melebar lagi dan pusingnya si bos cepet hilang. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, pertama usia. Penelitian menunjukkan lansia biasanya memiliki tingkat suhu badan normal yang lebih rendah daripada suhu normal orang dewasa muda. Hal ini karena kemampuan tubuh mengatur suhu badan berubah seiring bertambahnya usia. Lalu yang kedua ada tingkat aktivitas. Tingkat aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Semakin banyak seseorang bergerak, maka semakin hangat tubuh intinya.
Lalu yang ketiga ada cuaca. Cuaca yang lebih panas bisa mempengaruhi tingkat suhu tubuh seseorang menjadi lebih hangat. Begitu pula sebaliknya, ketika musim dingin, suhu tubuh manusia bisa lebih rendah dari biasanya. Lalu yang keempat ada hormon. Studi menunjukkan suhu badan juga dapat berubah-ubah sesuai tingkat hormon dalam tubuh. Tak hanya hormon, biasanya tubuh seseorang akan cenderung menghangat pada akhir hari. Lalu yang kelima ada berat badan. Berat badan juga mempengaruhi tingkat suhu tubuh seseorang. Biasanya orang yang dengan berat badan berlebih atau obesitas punya suhu tubuh yang lebih rendah, begitu pula sebaliknya. Mekanisme kehilangan panas tubuh mengakibatkan hilangnya panas normal yang konstan melalui 4 cara. Yang pertama, radiasi. Ketika panas tubuh berkurang akibat dipaparkan lingkungan yang lebih dingin dengan tidak sengaja. Lalu yang kedua ada konduksi. Konduksi itu bersentuhan langsung dengan benda yang lebih dingin. Yang ketiga ada konveksi, pengeluaran panas akibat udara dingin yang mengelilingi sekitaran. Lalu yang terakhir keempat ada evaporasi, hilangnya panas tubuh melalui udara. Agar kita menjadi lebih paham, mari kita simak satu studi kasus berikut ini. Waktu musim hujan menjelang, sakit pun sering datang. Dan tiap mau sakit, seringkali tubuh kita jadi demam dan panas. Itu bikin kita jadi malas gerak, malas makan, dan 1000 malas-malas yang lainnya. Tapi pertanyaannya, kenapa tubuh kita panas kalau mau sakit? Pendeknya, panas atau demam itu tanda kalau tubuh kita lagi sibuk perang melawan virus dan bakteri yang diam-diam menyelinap. Untungnya tubuh kita bisa ngenalin kalau ada benda asing masuk dan mau bikin onar. Dan karena virus dan bakteri paling gak tahan sama tempat yang panas, tubuh kita pun naikin suhunya biar cepat mengusir mereka. Tapi gimana ceritanya? Ternyata di dalam tubuh kita ini punya sepasukan penjaga yang selalu patroli, ngecekin kalau ada penyusup di dalam tubuh. Dan ketika mereka menemukan benda yang tak dikenal, mereka langsung ngasih sinyal ke otak yang kemudian menaikkan suhu tubuh kita untuk mengusir virus dan bakteri yang menyerang. Tapi, kenapa nafsu makan jadi juga menurun kalau lagi gak enak badan? Kalau kita jadi terus-terusan ngantuk dan gak nafsu makan pas demam, jangan panik. Ternyata, itu yang justru bikin virus dan bakteri ogah tinggal lama-lama. Tidur dan gak banyak makan bikin badan kita jadi hemat energi, yang akhirnya bikin virus dan bakteri kelaparan, karena mereka jadi gak dapet asupan makanan. Tapi jangan salah, demam yang terlalu tinggi malah justru bisa jadi bahaya. Kalau suhu tubuh kita naik terlalu cepat dan terlalu tinggi, fungsi protein dalam tubuh kita bisa terganggu, dan itu bisa bikin tubuh kita jadi kejang-kejang sampai berakibat fatal. Sungguh menakutkan. Jadi sekarang kita tahu kalau ternyata demam itu ngebantu ngusir bakteri dan virus jahat, tapi juga bisa berbahaya kalau kelewatan dan dibiarkan begitu aja. Makanya lebih baik kita jaga kesehatan, jangan kecapean, apalagi sampai sengaja hujan-hujanan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu badan, yaitu yang pertama ada apa ya? Penjalaran sinyal suhu tubuh. Ya Allah, penjalaran sinyal suhu tubuh merujuk pada proses informasi melalui Sistem fisiologis. suhu tubuh adalah ukuran kemampuan tubuh dalam menghasilkan panas dan dingin